Venesia, nama ini membangkitkan citra romantisme, gondola hitam yang meluncur di bawah jembatan batu kuno dan arsitektur yang berkilauan. Namun, di balik keindahan yang menawan, tersembunyi sebuah kisah epik. Kisah tentang bagaimana manusia membangun salah satu kekaisaran terbesar dunia di atas fondasi yang paling mustahil. Di atas air, di atas rawa, di atas lumpur yang tidak stabil. Geografi yang menentang logika. Terletak di timur laut Italia, Venesia bukanlah kota daratan biasa. Ia adalah gugusan 118 pulau kecil yang dipisahkan oleh kanal dan dihubungkan oleh 438 jembatan. Pulau-pulau ini berada di Laguna Venesia yang dangkal, terlindungi secara alami antara muara Sungai Po dan Piave. Keunikan populasi. Meskipun populasi keseluruhan di wilayah metropolitan Patreve mencapai 2,6 juta, kurang dari 50.000 orang tinggal di jantung kota bersejarah, Centro Storico. Sebagian besar telah pindah ke terraferma, daratan utama. Bagaimana kota ini dibangun? Venesia tidak punya catatan pendirian yang jelas. Tradisi mengatakan bahwa ia didirikan oleh para pengungsi. Pada abad ke-5 Masehi, kota-kota Romawi di daratan, seperti Padua dan Treviso, dilanda invasi brutal oleh suku Germanik dan Hun, pimpinan Attila. Para pengungsi ini mencari perlindungan di pulau-pulau Laguna yang sulit dijangkau. Solusi jenius. Untuk mendirikan bangunan di atas lumpur yang rapuh, mereka menciptakan teknik rekayasa yang luar biasa. Mereka menancapkan tiang-tiang panjang dari kayu alder, kayu yang secara mengejutkan tahan air, jauh ke dalam lumpur, hingga mencapai lapisan tanah liat padat. Kemudian, di atasnya, diletakkan lempengan batu kapur Istria. Inilah fondasi yang menopang Palazzi, istana kota, yang kita kagumi hari ini. Kelahiran Doge dan singa bersayap. Setelah invasi Lombardia pada tahun 568 Masehi, Venesia menjadi pos terdepan Kekaisaran Bizantium. Keterasingan geografisnya secara bertahap menumbuhkan otonomi. Pemimpin independen pertama, Doge Ursus, terpilih pada tahun 726 Masehi. Titik balik spiritual dan politik terjadi pada tahun 828 Masehi. Para pedagang Venesia mencuri dan membawa relik yang diklaim sebagai milik Santo Markus Sang Penginjil dari Alexandria. Markus segera diangkat sebagai santo pelindung, dan simbolnya singa bersayap menjadi lambang resmi republik, menandakan kekuatan, kedaulatan, dan hubungan Venesia dengan dunia Mediterania. Kekuatan dan kekayaan. Antara abad ke-9 dan ke-12, Venesia berubah dari tempat perlindungan menjadi Republika Marinara, republik maritim yang mendominasi. Pusat keuangan internasional pertama. Venesia menjadi pusat keuangan dan maritim utama di Eropa. Ia adalah pusat keuangan internasional pertama di dunia. Monopoli Tragat. Berkat posisi strategisnya, Venesia menguasai perdagangan vital antara Eropa Barat, Kekaisaran Bizantium, dan Asia. Sutra, biji-bijian dan rempah-rempah mengalir melalui kanal-kanalnya. Mata uang yang andal. Dukat emas Venesia diakui secara internasional, sebuah mata uang yang stabil yang mendukung kepercayaan global. Arsenal Venesia. Kebanggaan terbesar mereka mungkin adalah Arsenal Venesia. Dianggap oleh beberapa sejarawan sebagai pabrik yang terorganisir pertama di dunia. Tempat ini memproduksi kapal perang secara massal. Kecepatan produksi yang luar biasa memberikan Venesia keunggulan angkatan laut yang hampir kebal.
Puncak kekuatan kekaisaran. Kekuatan kekaisaran Venesia mencapai puncaknya setelah Perang Salib keempat pada tahun 1204. Di bawah pimpinan Doge Enrico Dandolo yang buta, Venesia membantu merebut dan menjarah Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium. Rampasan. Mereka membawa pulang banyak rampasan. Yang paling terkenal adalah 4 kuda perunggu berlapis emas yang kini menjadi salah satu ikon di Basilika Santo Markus. Politik unik. Pemerintahan Venesia adalah sebuah republik oligarki yang ketat, dipimpin oleh Doge dan didukung oleh Dewan Agung yang terdiri dari keluarga bangsawan. Yang menarik, Venesia sangat menjaga pemisahan antara politik dan militer, dan jarang sekali terlibat dalam urusan keagamaan yang ekstrim. Ia tidak pernah mengeksekusi siapapun atas tuduhan bidah selama kontra-reformasi, yang sering menyebabkannya berkonflik dengan kepausan di Roma. Keajaiban budaya. Kekayaan Venesia menghasilkan ledakan budaya yang mengubah Eropa, terutama dalam musik, seni rupa, dan literasi. Republik Musik. Venesia pada abad ke-16 sering disebut Republik Musik. Seorang Perancis anonim pada abad ke-17 konon berkata, di setiap rumah Venesia ada seseorang yang memainkan alat musik atau bernyanyi. Musik ada di mana-mana. Sekolah Venesia dan gaya polikoral. Di bawah komposisor seperti Adrian Villar di Basilika Santo Markus, Venesia mengembangkan gaya polikoral. Gaya ini menggunakan beberapa paduan suara dan kelompok instrumental yang ditempatkan di lokasi berbeda di Basilika, menciptakan efek suara stereo yang megah dan kolosal. Puncak Barok. Venesia adalah tempat kelahiran komposisor barok yang revolusioner, termasuk Tommaso Albinoni dan maestro biola legendaris Antonio Vivaldi. Lukisan yang berani dan warna. Venesia menjadi salah satu pusat seni paling penting di Renaissance Italia, bersaing ketat dengan Florence dan Roma. Ciri khas. Lukisan Venesia dibedakan oleh penekanannya pada warna, colorito, di atas garis, disegno. Para pelukis Venesia dipengaruhi oleh cahaya laguna dan kekayaan pigmen yang dibawa dari timur, menciptakan skala warna yang indah dan hangat. Maestro Agung. Titian dikenal sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang masa. Bersama Giorgione, mereka mengembangkan penggunaan warna dan cahaya yang dramatis. Kemudian, Tintoretto dan Veronese memimpin ke masa Manierisme. Pada abad ke-17, Canaletto dan Guardi mempopulerkan pemandangan kota, vedute, mengabadikan Venesia untuk generasi mendatang. Inovasi percetakan dan bahasa. Venesia adalah ibu kota percetakan Eropa di akhir abad ke-15. Penerbit paling penting adalah Aldus Manutius dari Aldine Press. Ia tidak hanya mencetak karya-karya klasik Yunani, tetapi juga menetapkan standar modern. Manutiuslah yang memperkenalkan huruf miring atau italics dan format halaman yang lebih kecil dan portable. Warisan bahasa. Bahasa Venesia meninggalkan jejak permanen di kosakata global. Kata-kata seperti arsenal, ghetto berasal dari ghetto Venesia, gondola, dan bahkan ciao yang berasal dari dialek Venesia, schiaffo vostro yang berarti saya adalah budak Anda. Semuanya berakar dari kota ini. Akhir kekaisaran. Kekaisaran yang bertahan hampir 1000 tahun, pada akhirnya harus tunduk pada perubahan dunia. Kemunduran yang perlahan. Kekuatan Venesia mulai terkikis pada abad ke-15. Jalur dagang baru.
Penemuan rute laut ke India mengelilingi Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama 1497 sampai 1499 secara efektif menghancurkan monopoli perdagangan Venesia dengan timur. Perang Ottoman. Serangkaian perang yang panjang dengan Kekaisaran Ottoman melemahkan angkatan laut dan menyebabkan Venesia kehilangan banyak wilayah Mediterania. Wabah-wabah besar seperti Maut Hitam dan wabah Italia 1630 menewaskan sepertiga penduduk, menghantam jantung komersial Venesia. Napoleon dan penyatuan Italia. Republik Venesia berakhir pada 12 Mei 1797 ketika Napoleon Bonaparte merebut kota itu tanpa perlawanan besar. Akhir kedaulatan. Kedaulatan historis Venesia pun punah. Menariknya, Napoleon dipandang sebagai pembebasan oleh komunitas Yahudi karena ia segera menghapus gerbang ghetto dan mengakhiri pembatasan gerak mereka. Transisi. Setelah perjanjian Campo Formio, Venesia diserahkan kepada Austria. Setelah melalui pergantian kekuasaan yang cepat, termasuk periode singkat kemerdekaan, Republik Venesia 1848, kota ini akhirnya bergabung dengan kerajaan Italia yang baru dibentuk pada tahun 1866. Venesia saat Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, kota bersejarah Venesia secara luar biasa luput dari kerusakan parah. Serangan yang tercatat adalah Operasi Bowler Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada Maret 1945. Sebuah serangan presisi yang berhasil menghancurkan operasi Angkatan Laut Jerman tanpa merusak bangunan bersejarah ikonik. Pertarungan abadi melawan air. Hari ini, Venesia adalah situs warisan dunia UNESCO, namun ia menghadapi musuh yang telah lama diabaikan, air. Tenggelam dan banjir kronis. Venesia menghadapi dua masalah hidrologis yang saling terkait, penurunan tanah atau subsidence. Meskipun sumur-sumur artesis yang memperburuk penurunan tanah dilarang pada tahun 1960-an, Venesia masih terus tenggelam perlahan, sekitar 1 hingga 2 mm per tahun. Aqua Alta. Banjir pasang tinggi dari Laut Adriatik menjadi lebih sering dan parah, terutama karena kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Bagian terendah, seperti Basilika Santo Markus, sering terendam. Banjir bersejarah. Pada 13 November 2019, Venesia dilanda salah satu banjir terparah dalam sejarah modern, mencapai ketinggian 1,87 meter. Wali kota secara langsung menyalahkan perubahan iklim. Proyek MOUSE. Untuk melawan ancaman ini, Italia meluncurkan proyek teknis paling ambisius, Proyek MOUSE atau Modulo Sperimentale Elettromeccanico. Mekanisme MOUSE adalah sistem 78 pintu air atau ponton berongga yang dipasang di dasar laut di 3 pintu masuk laguna. Ketika pasang tinggi yang berbahaya diprediksi datang, ponton diisi udara, mengapung ke permukaan, dan berfungsi sebagai penghalang raksasa yang memblokir air laut. Kontroversi dan keberhasilan. Pembangunan MOUSE diwarnai oleh penundaan parah dan skandal korupsi bernilai miliaran euro. Namun pada 3 Oktober 2020, sistem ini diaktifkan untuk pertama kalinya dan berhasil mencegah banjir, membuktikan bahwa teknologi ini dapat menjadi penyelamat Venesia di abad ke-21. Outro dan refleksi. Dari tempat perlindungan di rawa-rawa, Venesia bangkit menjadi kekuatan finansial dan budaya yang tak tertandingi. Keindahan gotik Venesia, kekayaan kolorito Renaissance-nya, dan melodi baroknya telah menjadi warisan abadi bagi dunia. Namun kota ini kini berdiri di persimpangan jalan, menghadapi pariwisata berlebihan, polusi, dan kenaikan air yang tak terhindarkan. Kisah Venesia adalah kisah tentang kecerdikan manusia melawan alam dan kisah perjuangan modern untuk mempertahankan keajaiban yang kita warisi.
Venesia telah menantang logika selama 1000 tahun. Apakah dengan proyek MOS dan kesadaran global, kota terapung ini akan bertahan selama 1000 tahun lagi? Apa tantangan terbesar yang menurut Anda harus diprioritaskan oleh Venesia? Penanganan banjir, regulasi pariwisata, atau pelestarian struktur kuno? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda terkesan dengan sejarah dan warisan budaya Venesia, klik tombol like dan pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya tentang peradaban kuno. Sampai jumpa!